Dan selamat hari Minggu ya, adik-adik. Bagaimana nih kabarnya kalian semua? Pastinya kalian semua selalu sehat dan bersuka cita. Adik-adik, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali di Sekolah Minggu GKP Bogor. Adik-adik, walaupun kita melalui daring di rumah, kita tetap selalu merasakan damai sukacita Allah walaupun dari rumah. Adik-adik, sekarang siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah karena kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami telah diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Tolong berkatilah waktu ini agar ini bisa menjadi berkat untuk kami semua. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Adik-adik, dipersilahkan untuk duduk kembali ya. Adik-adik,
Yuk kita siapkan Alkitab kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Tias. Adik-adik, duduk yang manis dan dengarkan firman Tuhannya ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Setelah tadi kita memuji nama Tuhan, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu, yuk adik-adik siapkan Alkitabnya dan juga hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memberkati kami dan membiarkan kami untuk tetap fokus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita siapkan Alkitabnya dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 58. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah adik-adik, mendengar kisah Daud yang masih muda, kemudian badannya kecil, tidak punya senjata yang luar biasa, tapi dia mampu mengalahkan Goliat. Dia cuma bawa tongkat, pedangnya dia, dan juga pengumban tadi. Nah, tapi dengan kesederhanaannya itu, dia dipakai Tuhan untuk bisa mengalahkan Goliat. Kok bisa ya? Nah, sebelumnya Daud itu berdoa kepada Tuhan dan dia mohon pertolongan Tuhan supaya diberi kekuatan untuk mengalahkan Goliat. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara Goliat dengan Daud. Daud menyerahkan seluruhnya pertempurannya itu kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Sedangkan Goliat datang dengan kesombongannya. Dia melupakan selain badannya besar, bisa saja dia tidak seimbang dan kalah untuk hal-hal yang kecil. Senjatanya Daud itu sederhana loh, dari batu dan pengumban. Mungkin selain benda tersebut sederhana, Daud juga sangat ahli. Jadi kita belajar juga
dengan segala hal yang kita miliki, walaupun itu sederhana, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi diri kita sendiri, dan bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan apabila kita memaksimalkannya dan mengasah talenta kita. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut ataupun malu. Misalnya nih, adik-adik suka menyanyi, karena sekarang mungkin kondisinya lagi nggak bisa kemana-mana, kalian bisa tuh upload video kalian menyanyi, jadi orang-orang tahu, dan kalian bisa gunakan talenta itu untuk memuji nama Tuhan sebagai persembahan di gereja melalui video musik kalian. Atau kalian juga saat ini mungkin sedang sakit gitu, dan kalian pengen banget cepat sembuh. Kalian dengan segala hal yang kalian miliki, kalian libatkan Tuhan, kalian berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kalian cuma berdoa aja, tapi nggak dengerin kata dokter ataupun kata orang tua. Misalnya nih, disuruh makan, malas makan. Disuruh minum obat, nggak mau minum obat. Disuruh istirahat, malah main. Jadi hal-hal seperti itu harus diimbangin antara usaha kita dan juga kita melibatkan Tuhan di dalam penyertaan kita mengerjakan setiap hal dalam kehidupan kita. Sama juga seperti Daud yang melibatkan Tuhan dan mempercayakan kehidupannya hanya di dalam nama Tuhan. Jadi walaupun masalah yang dihadapi besar, walaupun lawan yang dihadapi secara pandangan kita sebagai manusia, wah Daud ini pasti bakalan kalah nih, badannya udah kecil, bukan tentara pula, nggak biasa bertarung, tapi melalui kesederhanaannya itu dan juga melalui pengharapan dia dan kepercayaan dia kepada Tuhan, dia mampu mengalahkan Goliat yang badannya besar. Jadi nggak usah khawatir, kalian nggak usah ragu, dan nggak usah takut, karena kalian punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kalian. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kalian baru saja dengarkan bisa menjadi pegangan dalam hidup kita dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, dipersilahkan untuk duduk kembali ya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita. Segala yang kita butuhkan, Tuhan pasti selalu memenuhi. Untuk itu, mari kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa bergabung kepada orang tua ya, dan disampaikan melalui rekening GKP Bogor atau bisa scan kode QRIS yang ada pada layar ya adik-adik, dan juga bisa disampaikan secara langsung atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di GKP Bogor. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami telah memberi persembahan. Berkati persembahan kami ini untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Goliat dan Daud. Adik-adik, pasti kalian semua tahu dong lagu Goliat dan Daud. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan, Goliat dan Daud. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan.
Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, bagus sekali adik-adik penampilannya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Perhatikan baik-baik ya aktivitasnya adik-adik. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini ya Bapa, di mana kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana kami boleh belajar dari seorang Daud yang badannya kecil, masih muda, dan mungkin dia diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya, tapi dia selalu memiliki pengharapan dan kepercayaan kepadamu ya Bapa. Dia mampu memanfaatkan talentanya sebesar-besarnya secara maksimal untuk kemuliaan nama-Mu dan berperang atas nama-Mu ya Bapa. Sehingga Engkau pun memberikan bukti bahwa kepercayaan akan Engkau sajalah yang mampu membuat kami dapat melalui setiap masalah di dalam hidup kami ya Bapa. Ya Bapa, kami saat ini mungkin masih dalam kondisi tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, teman, ataupun bersekutu di dalam gereja. Tuhan kiranya tetap memberikan kami sukacita, Tuhan tetap memberikan kami pengharapan supaya kami dapat melewati masa-masa ini dengan penuh sukacita ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang terbaring sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan boleh jamah mereka dengan kuasa Roh-Mu, dengan kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Sembuhkan mereka supaya kami dapat berkumpul lagi suatu saat nanti, berkumpul dengan penuh sukacita dengan teman-teman kami. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat, guru-guru di sekolah kami, teman-teman kami, guru sekolah minggu, Bapak Pendeta, dan juga para majelis dan juga pelayan di gereja. Kiranya Tuhan tetap berikan kekuatan dan kesehatan supaya kami semua bisa melayani dengan tubuh yang sehat, dengan penuh sukacita, dan dapat berkumpul bersama-sama di suatu saat nanti. Ya Bapak, kami berdoa untuk pandemi ini supaya bangsa kami dapat melewati masa-masa ini dengan penuh pengharapan pada suatu saat nanti hal ini akan boleh dilewati oleh kami ya Bapak. Biarkanlah rasa jenuh ataupun bosan digantikan dengan sukacita dan juga dengan penuh rasa syukur.
Tuhan, kami sebentar lagi akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya ya Bapa di rumah. Kiranya Tuhan boleh berkati kami dalam kegiatan kami, baik dalam belajar maupun dalam kegiatan kami bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan mampu jadikan waktu-waktu kami ini sebagai waktu yang bahagia bersama keluarga kami. Ya Bapa, kami akan tutup doa ini seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai melakukan kebaktian hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Tias, kita tetap selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari kehidupan kita. Adik-adik, selamat hari Minggu, jaga kesehatan dan selalu bersukacita. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.